ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai imamul anbiya wal mursalin, pembawa risalah sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sengaja meletakkan beliau di satu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri telah disebut dalam Al-Qur'anul Karim, li'ilafi Quraisy ilafi rihlatash shita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saf awal meneruskan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena biasa bergerak. Beda dengan bangsa-bangsa lain zaman itu. Orang Romawi, orang Persia, yang mereka merasa sudah mapan, merasa sudah enak, sudah nyaman, sudah cukup hidupnya. Tentunya susah untuk meninggalkan fasilitas-fasilitas yang mereka bangun. Beda dengan orang-orang Quraisy. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi umat secara umum yang sudah 500 tahun lebih ditinggal oleh Nabi terakhir sebelum beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat dalam kebingungan harus kemana, harus gimana. Dalam kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bagaimana beliau berpindah dari pembimbing ke pembimbing berikutnya, dari pendidik ke pendidik berikutnya, sampai terakhir pembimbingnya mengatakan setelah saya meninggal nanti nampaknya nggak ada lagi yang bisa mengajarkan kebenaran kecuali nanti Nabi akhir zaman yang akan datang. Itu padahal baru sekitar 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, tidak ada lagi yang mengajarkan kebenaran. Dah melenceng jauh semua. Maka adalah rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak wafatnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini sudah 1400 tahun lebih agama masih Allah taala jaga. Tidak terhitung banyaknya ulama-ulama yang ikhlas menjaga agama. Pembimbing-pembimbing rohani yang ikhlas membimbing umat. Berapa banyak orang ngantri untuk pergi haji, orang berlomba dalam zakat, orang saling mengajak untuk sholat. Ini rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pondasi ini semua dari mana mulainya? Kalaulah manusia dikatakan seperti seorang yang punya penyakit, maka di saat Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini, penyakitnya sudah kompleks,
macam-macam penyakit diderita. Namanya perjudian, mabuk, dan sebagainya yang nggak perlu disebutkan. Sampai pendeta-pendeta Yahudi datang ke sekitar Madinah, datang dekat-dekat Mekah, pendeta ahli kitab, angkat tangan sudah. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan penyakitnya bukan itu. Itu adalah gejala penyakit. Penyakitnya di mana? Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Penyakitnya di situ. Orang mabuk karena hatinya sakit. Orang bunuh karena hatinya sakit. Orang berzina, mencuri karena hatinya sakit, maka hatinya yang diobati. Nah, sekarang obatnya apa? Kadang diagnosisnya berhasil tapi obatnya nggak ketemu. Maaf Pak, ini belum ada obatnya, ini penyakit baru ini. Allah Ta'ala yang berikan obatnya. Apa obat penyakit hati ini? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, itu obatnya. Dan Rabbmu agungkanlah. Itu obatnya. Obat ini semua adalah mengagungkan Allah, masukkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga dari awal dakwah Rasulullah SAW yang diceritakan adalah siapa? Allah. Manusia dibawa pada Allah. Beliau belum bicara tentang perjudian, tentang minum-minuman keras. Beliau bicara tentang Allah. Aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Itu orang kafir protes. Tuhan banyak, masa dijadikan cuma satu. Aneh ini. Itu yang mereka tentang. Rasulullah SAW belum menyinggung minuman keras. Belum bicara tentang haramnya zina. Belum. Ini dulu dibongkar. Keluarkan selain Allah dari hati. 13 tahun di Mekah. Gak bicara apa-apa. Bawa hati umat dari makhluk pada Allah. Keluarkan dari mal pada amal. Arahkan dari dunia ke akhirat. Itu saja. Dan itu Anbiya alaihi wasallam seperti itu dakwahnya. Dan itulah yang diteruskan oleh para ulama, para masyayikh kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala bagaimana mentarbiyah umat ini, subhanallah. Untuk tawajuh pada Allah, yakin pada Allah, kembali kepada Allah. Ada masalah lari pada Allah. Masalah perkebunan, masalah hujan, masalah air. Allah. Dan subhanallah begitu Islam terbangun sempurna sampai di puncak kesempurnaannya. Waktu itu Allah Ta'ala berikan satu pelajaran besar lagi. Apa itu? Wafat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga umat tidak percaya. Masa sih Rasulullah wafat? Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa pedang. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal lehernya. Beliau wafat. Beliau hanya menghadap Allah. Seperti Nabi Musa AS menghadap Allah di Bukit Tursina. Nanti kembali lagi. Kenapa? Karena cintanya pada Rasulullah SAW. Subhanallah. Allah pilih sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tegas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Padahal enggak ada satu orang pun umat Rasulullah menyembah Rasulullah, enggak ada. Enggak ada. Tapi untuk penegasan, sahabat Abu Bakar katakan barang siapa menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak ada satu orang pun muslim yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ingin menegaskan bahwa agama kemarin, agama sekarang, dan selanjutnya yang menjaga adalah Allah. Yang diagungkan, yang disembah hanya Allah. Maka agama yang seolah-olah runtuh dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibangun kembali. Allah Ta'ala ingin buktikan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkuasa menghidupkan kembali agama. Sebab pondasi awal adalah tauhid. Pondasi awal adalah membawa umat pada Allah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala melihat bahwa kemenangan umat Islam dengan panglima besar Khalid bin Walid, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, kemenangan yang seolah-olah mustahil Allah Ta'ala wujudkan, kekalahan seolah sudah di depan mata, Allah Ta'ala singkirkan kekalahan, ganti dengan kemenangan. Akhirnya apa yang terjadi? Di mana-mana orang-orang bicara tentang Khalid bin Walid. Anak-anak muji Khalid bin Walid, orang tua muji Khalid bin Walid, wanita membuat syair Khalid bin Walid. Seolah-olah tanpa Khalid bin Walid gak bisa menang, dengan Khalid bin Walid pasti menang. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan tauhid umat ini. Bahaya ini. Padahal ini sahabat Nabi, diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullahil Maslul, pedang Allah. Ya kalau pedang Allah pasti menang. Tapi bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an, orang memuji Khalid Walid bin Walid di mana-mana, ini bahaya bagi tauhid. Orang bisa bergeser nanti. Ini sahabat pada. Maka beliau turunkan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an dari kedua sebagai panglima besar. Bukan dijadikan sebagai kepala regu kecil gitu. Enggak, jadikan pasukan biasa. Prajurit biasa. Diganti yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan nusratullah Ta'ala enggak lepas. Menang, terus menang. Menjelang wafatnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Zaman sekarang ini, orang yang paling berjasa pada saya adalah Umar bin Khattab. Itu keikhlasan. Beliau paham apa maksudnya. Itu keikhlasan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pingin, kata beliau, sangat berharap kalau nanti saya mati, saya mohon Umar bin Khattab yang mimpin sholat jenazah saya. Cinta, keikhlasan, bahwa semua yang dikerjakan adalah untuk Allah. Diturunkan nggak apa-apa karena demi nama Allah, demi agama. So dalam dakwah bukan jabatan yang dicari. Bagaimana Allah Ta'ala cemburunya tatkala keyakinan bergeser. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Dalam perang Hunain pimpinannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada siapa? Sahabat-sahabat besar. Satu orang sahabat itu lebih tinggi daripada wali yang paling tinggi. Jumlah 12.000, lawannya hanya 3.000 atau 4.000. Hitungan matematika ini menang telak. Tapi apa yang terjadi? Idh a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian merasa bangga, merasa takjub dengan jumlah kalian, falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Enggak ada gunanya itu. Kalau pengalaman militer udah enggak kehitung berapa puluh kali, ratusan kali sudah.
Menang. Pengalaman Nusratullah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi yakin bergeser. A'jabatkum kathratukum. Jumlah banyak membuat bangga. Lupa pada Allah. Dan itu enggak semuanya, hanya sebagian kecil sahabat yang baru. Falam tughni ankum minallahi syai'a. Kalah. Kocar kacir. Pada lari. Padahal pasukan siapa ini? Pimpinannya Rasulullah SAW. Di situ sahabat kocar kacir. Dan kita biasa mendengar kisah ini, sering mendengar kisah ini. Apakah kita ceritakan begini disebut ghibah? Loh, itu ghibah Nabi itu. Kok kalah dicerita-ceritakan? Itu kan sahabat, jangan disebut misalnya. Itu kan ghibah jadinya. Inna lillahi rajiun. Kita mau bilang Quran ghibah? Makanya Imam Bukhari rahimahullah, beliau katakan alhamdulillah, sejak saya tahu ghibah itu haram, saya nggak pernah ghibah sama sekali. Satu orang protes, wahai imam, bukankah engkau menulis dalam Tarikh Kabir? Beliau punya kitab cukup besar, 8 atau 10 jilid begitu tentang tarikh. Kau ceritakan di situ pertikaian sahabat, peperangan sahabat, apakah itu tidak ghibah? Innama rawainaha riwayatan walam naqulha min 'indi anfusina. Kami hanya menukil riwayat, bukan ucapan kami sendiri. Kita sering mendengar cerita perang Siffin, perang Jamal, dan sampai hari ini saya belum pernah melihat satu kitab pun yang menceritakan perang Siffin. Misalnya dia tulis bahwa perang Siffin adalah perang Sayyidina Ali dengan seorang sahabat namanya Fulan. Fulan ini punya asisten namanya Fulan 1, Fulan 2. Fulan 1 memimpin 100 orang Fulan, ini memimpin 200 orang Fulan semua namanya. Lalu beliau ta'liq di situ. Saya tidak sebutkan namanya supaya tidak ghibah. Enggak ada. Pusing umat baca begitu. Ini Fulan siapa ini? Diceritakan perang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sesuatu orang ulama pun mengatakan, oh ini ahli tarikh ini benci Muawiyah, ini makanya disebut namanya. Enggak ada begitu. Dan kita tetap hormat pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu peristiwa. Diceritakan apa adanya. Supaya jelas, supaya mengerti. Itu peristiwa sudah lama sekali, mungkin enggak ada hubungannya dengan kita langsung. Itu saja perlu diceritakan apa adanya. Apalagi peristiwa berhubungan dengan kita langsung. Dan itu nama disebut nama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang suatu ketika orang bertanya pada Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimatullah alaih, "Ya Abdullah, lebih mulia siapa antara Muawiyah radhiyallahu an dengan Umar bin Abdul Aziz?" Sebab kalau melihat track recordnya, beliau pernah perang melawan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan ahlu sunnah sepakat ijtihad beliau salah. Maka orang nyoba-nyoba tanya, membandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Umar bin Abdul Aziz masih belum sebanding dengan debu yang masuk hidungnya kuda Muawiyah radhiyallahu anhu waktu perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan pribadi tetap kita junjung. Tapi peristiwa perang Siffin ceritakan apa adanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu sisi, Muawiyah radhiyallahu satu sisi. Di situ ada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ada Amr bin As radhiyallahu anhu. Enggak ada satu orang mu'arikh pun menyebut di situ ada fulan dibantu oleh fulan, fulan ini perdana menterinya, fulan ini utusannya. Pusing orang baca begitu. Sahabat Ali melawan 1000 orang fulan. Fulan siapa? Ya enggak tahu, enggak sebut namanya, takut ghibah. Innalillahi. Bimbingan kita tuh ulama. Jangan sampai kita enggak ngerti, ngarang sendiri. Perang Hunain. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat,
Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Perasaan merasa banyak, merasa besar. Allah Ta'ala peringatkan. Diberi kekalahan oleh Allah. Oleh siapa? Allah. Karena Allah ingin mendidik kita. Mendidik umat ini. Supaya bergantung pada siapa? Allah. Maka sahabat lari berpencar di sana. Tinggal berapa orang sahabat bersama Rasulullah bertahan. Maka beliau panggil sahabat Abbas radhiyallahu an, yang sekali teriak suaranya bisa 1 kilo jauhnya, bahkan lebih. Wahai Abbas, panggil. Wahai ahli Baitul Aqabah, wahai yang ikut perang Badar, wahai yang ikut Bai'atul Ridwan, panggil satu-satu, datang 100 orang. Dengan 100 orang Allah berikan kemenangan. Ini. Asas adalah mengajak orang pada Allah. Maulana Ilyas rahimahullah, tatkala ditanya, ini pergerakan apa? Tahrikul iman. Pergerakan iman. Maka suatu ketika beliau utus Miyaji Mihrab rahmatullah alaih. Bayat ini sangat sering disampaikan. Sangat sering disampaikan. Enggak kehitung berapa banyak saya terjemahkan. Utus Miyaji Mihrab rahmatullah alaih ke satu daerah untuk mencari taskilan cash. Beliau kan begitu biasa. Kirim jamaah bawa cash. Subhanallah, setelah gerak di sana pulang, mana taskilnya? Gak dapat. Oh, berangkat lagi. Masya Allah. Siap begitu, Pak? Berangkat lagi. Berangkat. Gerak di sana. Datang. Mana taskilnya? Gak dapat. Berangkat lagi. Berangkat lagi. Masya Allah. Itu 3 atau 4 kali. Baru bawa taskilan cash. Alhamdulillah, alhamdulillah, marhaban, marhaban, gembira sekali beliau. Maka beliau panggil Miyaji Mihrab. Mihrab, gimana ceritanya kok akhirnya kamu dapat taskilan cash ini? Maulana jangan tanya gitulah, malu saya. Kamu ceritakan. Enggak lah, enggak enak, saya malu. Ceritakan gimana cara dapat taskilan cash? Udahlah Maulana, yang penting dapat taskilan. Malu saya. Loh enggak, saya pengen tahu. Jadi saya udah kasih tahu tentang fadilahnya keluar, fadilah dakwah, pentingnya tanggung jawab agama, macam-macam enggak mempan. Lah akhirnya gimana kok bisa bawa taskilan ini? Saya kasih tahu mereka, udahlah, yang penting datang aja ke Bangla Wali Masjid. Di sana itu ada seorang syekh besar. Beliau waliullah. Kamu salaman aja berkah, apalagi didoakan. Ketemu aja insya Allah berkah. Maka Maulana berdiri ditunjuk muka saya, kata Miyaji Mihrab. Mihrab, kamu merusak dakwah. Kamu merusak dakwah. Kamu merusak dakwah. Pulangkan lagi. Orang udah datang suruh pulang. Kenapa? Karena dibawanya ke masjid mengajak pada makhluk, bukan pada Allah. Asas mengajak pada Allah, bukan pada makhluk. Dan yang disampaikan itu benar. Bahwa ini Syekh Ilyas, orang soleh, orang dekat dengan Allah, itu benar semua. Itu saja kata beliau salah besar. Bukan hanya salah, apa? Merusak dakwah. Kenapa? Enggak ngajak pada Allah. Sedangkan asas dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam mengajaknya pada siapa? Allah. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabshirun. Dan bila yang disebut adalah Allah saja, maka hati orang yang tidak beriman pada akhirat mengkerut. Kenapa sih Allah lagi, Allah lagi? Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, dan tatkala yang disebut selain Allah,
idza hum yastabsyirun. Mereka pun gembira. Agungkan Allah, hebatkan Allah. Itulah dakwah iman. La ilaha illallah. Sebab ini asas. Dan Syekh Ilyas paham betul. Tatkala ini belok, kesannya akan belok terus. Maka beliau nggak toleransi itu. Orang sudah datang, mestinya kan tinggal dilus-lus. Tinggal arahkan, enggak, ini asasnya salah datang, pulangkan. Kan jemaah mencari tazkiyah cash. Tazkiyah cash sudah dapat. Tapi karena asasnya salah. Bukan pada Allah suruh pulangkan. Balik lagi bawa ke sini dengan asas yang benar. Sebab ini pondasi. Ini soft awal akan dicontoh. Maka beliau nggak toleransi itu. Mengajak pada Allah nggak ditoleransi. Mengajak hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sudah berikan contoh-contoh. Yang kedua adalah mengajak manusia dari benda pada amal. Dari mal pada amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa dengan sabar dan salat Allah akan turunkan pertolongan. Subhanallah. 11 kenabian atau sebelumnya sedikit. Pokoknya di Mekah. Ala ikhtilafil ulama. Entah tahun 11 kenabian, 10 kenabian atau sebelumnya lagi. Yang jelas masih di Mekah. Allah Ta'ala sudah turunkan perintah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Sabar mereka sudah, para sahabat sudah bertahun-tahun sabarnya. Sholat sudah dapat. Maka ini janji pertolongan Allah Ta'ala. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama sekali, Maulana Ahmad Lad Damat Barakatuh pernah bayan. Beliau sampaikan waktu itu, ajib, janji sudah diterangkan, amal sudah dikerjakan, tapi pertolongan belum turun. Di Mekah sahabat disiksa, pontang-panting, dihajar siang malam, belum turun pertolongan. Maka kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke mana? Ke Madinah dari Mekah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, nama Madinah adalah Yathrib. Kita lepaskan Rasulullah SAW. Kalau melihat tempat Mekah dengan Yathrib, bagus mana kira-kira? Gak bisa dibandingkan. Yathrib gak ada apa-apanya. Sebab setelah Mekah adalah Baitul Maqdis kedua. Yathrib tempat binasa. Orang masuk sakit, mati. Sakit, mati. Langganan dah itu. Yathrib artinya binasa. Sayyidina Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, tempat paling mulia di muka bumi. Nas Al-Quran ditinggalkan, hijrah ke Yathrib. Tempat yang orang hijrah, orang pindah ke situ, tinggal di situ, sakit mati. Apa kurang jelas contoh Nabi? Hijrah meninggalkan tempat paling mulia ke tempat yang dulu disebut tempat kebinasaan. Namanya Yathrib. Subhanallah. Di Yathrib pun belum turun langsung nusrah secara istima'iyah. Setelah sahabat berangkat ke Badar, Sanusi sudah terangkan itu bagaimana turunnya Nusratullah di Badar. Yang jelas turun Nusratullah di Badar. Nah, Maulana Ahmad Damat Barakatuh sampaikan, Allah Ta'ala sengaja lakukan demikian. Kenapa? Supaya umat paham bahwa datangnya Nusratullah adalah asbab amal, bukan asbab tempat. Andaikan di Mekah sudah turun pertolongan Allah, mungkin orang akan yakin, ini berkah kita dekat dengan Ka'bah, akhirnya turun Nusratullah.
Jadi nggak yakin dengan amal nantinya. Justru tatkala masih di Mekah dengan Baitullahil Haram berdekatan, belum turun nusratullah secara istimaiyah. Sudah hijrah ke Madinah, belum turun nusratullah secara istimaiyah. Di Badar bukan tempat yang terkenal, bukan tempat bersejarah, bukan tempat yang diagung-agungkan, justru turun nusratullah. Wa in tasbiru wa tattaqu. Dua sebab. Sabar, takwa, tambah satu lagi, idz tastaghitsuna rabbakum. Doa tawajuh pada Allah. Sabar, takwa, istighatsah, asbab turunnya nusratullah dimanapun. Bahkan Allah Ta'ala berikan contoh sebaliknya. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah SAW datang ke Uhud. Beliau katakan, Uhud jabalun nuhibbuha wa nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud ini gunung yang kita cintai dan cinta pada kami. Sampai seolah-olah Uhud ini bisa diajak bicara. Bila sedang naik di atas Uhud, bergoyang Uhud ini karena gembira. Ya Uhud, wahai Uhud, diam kamu. Fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidan. Di atasmu ada nabi, ada siddiq, ada syahid. Diam kamu. Uhud langsung diam. Uhud bukan sembarang gunung. Dicintai Rasulullah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tempat yang mulia itu, tatkala perintah Rasulullah SAW dilanggar, hilang nusratullah. Walaupun di tempat yang Rasulullah puji, Uhud, Allah Ta'ala ingin tarbiyah umat ini. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala sengaja buat itu untuk tarbiyah kita. Yang ketiga adalah membawa umat dari dunia ke akhirat. Itu asas dakwah kita dimanapun. Maka belok dari situ, kata Masyaikh, bukan dakwah lagi. Itu asas kita. Yang kita agungkan, yang kita besarkan, tiga itu. Allah, amal, akhirat. Tauhid, risalat, akhirat. Tauhid, risalah, akhirat. Itu dakwah kita. Dan itu dakwahnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu bersihkan. Banyak ulama mentafsirkan bahwa maksudnya adalah perbaiki akhlakmu. Dan akhlakmu perbaikilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mentazkiyah hatinya, dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Bayan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal untuk dakwah adalah menyucikan hati. Wa thiyabaka fatahhir. Batinmu sucikan. Perbaiki batin, perbaiki akhlak. Itu dari awal. Maka kita dalam dakwah tidak cukup hanya yang penting dakwah, enggak. Dakwah itu penting. Tapi wa amila sholihan, ada amal solehnya. Ustaz Lufi sudah bahas banyak ini. Wa amila sholihannya gimana? Maka yang beruntung adalah orang yang membersihkan jiwanya. Dan yang rugi adalah yang mengotori jiwanya. Hanya saja sayangnya jiwa ini enggak kelihatan. Beda dengan pakaian, kotor kelihatan. Peci kotor kelihatan, bau kecium. Kalau jiwa, nggak kecium, nggak kelihatan. Itu repot. Maka bagaimana cara menyucikan jiwa ini?
Hati mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Berikan kasih sayang pada kita. Munculkan ulama-ulama pada bidangnya. Belajar nahwu ada pakar nahwu, belajar fikih ada pakar fikih. Belajar tarikh ada pakar tarikh. Maka belajar menyucikan hati pun ada pakarnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sampaikan ada 4 cara menyucikan hati ini. Maksud menyucikan hati, kita pahami bahwa kita kotor, kita berpenyakit, lalu kita bersihkan. Sebab kalau kita tidak ngerti bahwa kita kotor, kita nggak akan merasa perlu membersihkan. Kita ingin bersihkan baju karena kelihatan tuh kotor tuh. Oh iya, bersihkan. Jiwa pun begitu juga. Jiwa nggak kelihatan, ghaib. Tapi Allah Ta'ala firmankan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa ini bisa disucikan, bisa juga dikotori. Maka Imam Ghazali rahimahullah beritahukan ada 4 cara untuk menyadari bahwa kita ini kotor. Pertama, ayyajlisa baina yaday syaikhin sahihin khabirin mursyidin. Bersuhbah, berguru pada syekh yang benar, yang paham, yang ngerti, yang bisa membimbing. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salah satu masyayikh kita, saya ceritakan bukan mengagungkan orang, tapi menceritakan amal. Ya, amal yang saya ceritakan. Maulana Ibrahim Damat Barakatuhu. Tahun 60-an kalau tidak salah, beliau keluar setahun ke Mekah. Keluar setahun di sana. Karena ada takaza, maka tambah masa. Keluar setahun, tambah masa. Tahu berapa hari tambah masanya? Bukan 40 hari, 7 bulan. Keluar setahun, tambah masanya 7 bulan. Masya Allah. 7 bulan. Alhamdulillah 7 bulan selesai. Maka mereka bersiap-siap untuk wafsi, beli kurma, beli zam-zam. Zaman itu ada kurma di rumah, zam-zam di rumah itu luar biasa. Pakai kapal berbulan-bulan. Maka sudah disiapkan semua, nyewa bis, taruh zam-zam, kurma penuh di kap bis itu udah. Jalan ke Jeddah. Menjelang sipot bandar pelabuhan. Beliau mendengar kabar bahwa ada Hadraji sedang di Jeddah. Maulana Ilmu Hasan atau Maulana Yusuf begitu, salah satu dari 2 beliau itu. Maka beliau ke supir, bentar, saya mau subah sebentar ke Hadraji. Minggir. Salaman. Ibrahim dari mana? Keluarnya. Oh, ceritakan. Alhamdulillah, kita udah keluar setahun bersama satu jamaah ini. Alhamdulillah. Tambah masa 7 bulan, alhamdulillah, ceritakan. Maulana Sa'id Ahmad Khan bilang, Hadraji, jamaah yang ada orang bahasa Arab lancar seperti Maulwi Ibrahim ini langka. Riyadh sudah lama nggak ada jamaah. Saya usul dia dikirim ke Riyadh. Kalau kita digitukan gimana kira-kira? Maka kata Hadraji, ya, berangkat ke Riyadh dulu ya. Masya Allah. Keluar setahun, tambah masa 7 bulan, tinggal masuk pelabuhan, disuruh tambah masa ke Riyadh. Riyadh dari Jeddah tuh ribuan kilometer. Berangkat ke sana. Berapa hari? 4 bulan. Itu kan kita lihatnya kan sekarang. Bagaimana beliau dulu kita nggak tahu. Itu cerita sekali keluar aja. Yang lain-lainnya wallahu alam kayak apa. Nah, orang seperti beliau saja. Beliau kirim surat pada namanya Maulana Aqil Damat Barakatuh.
Yang kurang lebihnya isinya Maulana, dulu saya ini adalah muridnya Maulana Zakaria. Kemudian muridnya Maulana Inamul Hasan. Beliau berdua sudah meninggal dunia. Lah sekarang saya ini muridnya siapa? Kalau diperbolehkan, diizinkan, saya ngelamar jadi murid tuan. Jadi muridnya Maulana Akil. Biar ada yang membimbing saya. Masya Allah. Kayak begitu. Ini tadi. Ayyajlisa baina yaday syaikhin sahihin basirin. Seorang syekh yang sahih, yang basirah, yang bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kita, bisa membimbing kita. Di zaman Imam Ghazali rahimahullah, wa azza hadza fi zamanina. Tapi orang seperti ini langka zaman sekarang, kata beliau. Zaman itu, apalagi zaman sekarang beneran. Bayangkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau mencari guru. Dia kasih tahu sana ada seorang guru. Orangnya baik, orangnya luar biasa, syekh besar. Maka sampai di sana beliau melihat bahwa calon gurunya ini kudanya sedang liar, lepas. Gak bisa ditangkap. Akhirnya dibawakan tempat makanan itu, diacung-acungkan, kudanya datang. Datang ditangkap. Kata Imam Bukhari, gak dikasih makan. Ini gak ada makanannya kok. Cuman untuk mancing aja. Kata Imam Bukhari, ini orang tega berbohong pada kuda ini. Bagaimana saya jadikan guru saya? Oh, ini membohongi kuda aja satu aib ini. Membohongi apa? Kuda. Gak layak jadikan guru. Dan saya belum pernah dengar juga bahwa ada ancaman barang siapa berbohong pada kuda, maka nggak ada ancaman, begitu belum pernah ketemu. Itu saja nggak layak jadi mursyid, itu saja nggak layak jadi guru, nggak layak jadi pembimbing. Padahal berbohong pada kuda. Kuda itu bukan manusia, ya jelas bukan manusia, namanya juga kuda. Dibohongi itu satu aib besar. Akhirnya batal Imam Bukhari. Lu kenapa gak jadi? Orang tega bohong pada kuda, bagaimana saya jadikan guru saya? Pulang. Bukan beliau benci pada syekh ini, tidak. Maknanya ini tidak layak, tinggalkan. Gimana? Orang kita membimbingan rohani, yang membimbing bohong pada kuda. Masa mau diikuti? Walaupun ini terkenal ini. Syekh besar, syekh ini, syekh ini. Dilihat depan mata bohong pada kuda, dah tinggalin. Sebab al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama, nggak bisa sembarangan. Ngambilnya dari siapa? Maka seperti itu, Masya Allah. Ustaz Andi Abdurrahman cerita, suatu ketika bertamu kepada Maulana Ibrahim tadi. Maka beliau panggil khadimnya, tolong belikan cai. Ya Maulana, saya mau beli. Pakai uang saya? Enggak. Kalau pakai uang kamu, mendingan enggak usah. Oh, ya udah, ambil uang. Ini ya. Tapi ingat, jangan bilang Ibrahim yang nyuruh. Beli aja. Ya Maulana. Udah, sebentar sini. Ingat, jangan minta tambahan gula. Ya, ya. Sebentar, udah jauh dipanggil lagi. Jangan minta tambahan susu. Udah, beli 2 cangkir saja udah. Enggak usah pakai tambahan apa-apa. Jangan sebut nama saya, jangan minta tambahan susu, jangan minta tambahan gula. Dah gitu saja. Bayangkan orang sehati-hati itu. Saya cerita amal. Bahwa kita ingin transfer amal, ingin belajar amal. Itu kata Imam Ghazali yang pertama. Ayyajlisa baina yaday syaikhin sahihin basirin yutli'uhu ala uyubihi, dan seterusnya. Kalau ini tidak kau dapatkan, ambil cara yang kedua.
Apa itu? Ayyatluba sadiqan saduqan. Mencari teman yang jujur. Nah, itu pun kata Imam Ghazali langka zaman sekarang. Kenapa? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Yang disebut temanmu adalah orang yang jujur padamu, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Zaman sekarang, kata beliau zaman itu, imma mudahinun imma hasudun. Kebanyakan orang berteman itu dua. Mungkin dia selalu mengiyakan karena takut kehilangan teman, atau dia justru hasad karena nggak mau dia dilebihi oleh kawannya. Maka kebalikan, orang yang ingin kebaikan adalah dia sengaja mencari orang yang ngasih tahu kekurangan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu panggil sahabat Salman. Wahai Salman, hal balaghuka syai'un karahtahu minni. Wahai Salman, adakah sesuatu yang kau enggak suka, yang kau dengar tentang aku? Oh, enggak ada. Enggak bisa. Saya pengen dengar. Ada enggak berita yang kurang baik tentang aku? Tolong sampaikan. Ah, enggak ada, baik-baik aja. Enggak bisa. Dipaksa akhirnya. Karena engkau maksa, ya sudah saya kasih tahu. Saya mendengar bahwa engkau kalau makan itu lauknya 2 macam. Berapa macam? 2 macam. Dan engkau punya pakaian 2. Satu dipakai malam hari, satu dipakai siang hari. Ada yang lain? Enggak ada. Ya udah, kalau itu masalahnya saya akan tinggalkan. Sayyidina Umar katakan, orang yang paling saya cintai adalah orang yang mengingatkan keburukanku. Sampai dalam fadilah amal juga ada. Wahai Hudzaifah, engkau ini penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Coba lihat, ada enggak nama Umar di situ? Beliau ngomong begini bukan basa-basi. Beliau murni dari hati, khawatir beliau masih ada sifat munafik. Maka Imam Ghazali rahimahullah katakan, "Faman kana awfar aqlan wa a'la mansaban kana aqalla i'jaban wa aktsara ittihaman li nafsihi." Maka barang siapa akalnya makin sempurna, derajatnya makin tinggi, makin sedikit mengagumi dirinya dan makin banyak menuduh dirinya. Makin khawatir akan dirinya dan tidak pede dengan dirinya. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi amal dakwah, ala minhaj dakwah, Masya Allah, mengikuti cara masyayikh yang lama. Segalanya dengan musyawarah. Dengan saling menasihati. Dengan istima'iyah. Ini maknanya kita menyiapkan diri untuk mendudukkan diri bukan sebagai pribadi yang ingin menonjolkan diri. Nggak bisa. Bukan pada tempatnya. Ikut masyayikh lama pengen tampil hebat. Bukan pada tempatnya. Istima'iyah, musyawarah dan ikhlas. Istima'iyah. Dengan istima'i. Maka dengan istima'i ini tidak ada yang berhak mengklaim saya nggak layak itu. Oh, itu taskilan saya. Nah, itu kampung itu saya yang dulu awal-awal. Nah, ini satu kabupaten ini hilang dulu.
Saya orang pertama SA yang proklamasi di sini. Sehingga SA-nya tuh saya semua. Loh, siapa yang ngajarin gitu? Aqalla i'jaban, aktsara tuhmatan. Orang makin sempurna akalnya, makin hilang rasa takjub pada diri sendiri. Loh, kita sudah benar caranya, ikut dakwah masyayikh, loh, masa sifat-sifat buruk masih kita pelihara? Itu berkahnya istimai. Itu berkahnya istimai. Dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu, melihat banyaknya orang datang di Bombay atau di Haryana begitu. Satu orang lapor, Masya Allah Syekh, ajib ya, kita baru berapa bulan mulai dakwah di sini ini dengan cara yang kuno, tapi yang datang sudah ratusan ribuan orang ini. Masya Allah. Apa kata beliau? Bukan beberapa bulan lalu, dakwah ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Dakwah ini sudah beberapa tahun yang lalu. Maksudnya apa? Beliau menafikan usaha beliau dan para masyayikh. Kita hanya melanjutkan dakwahnya pendahulu-pendahulu, karena berkah pendahulu itulah dakwah ini wujud begini. Tuh, kita kenal dakwah baru berapa hari langsung mengklaim, oh itu saya itu. Itu halakoh saya. Nah, lihat halakoh itu. Dulu ada satu orang yang gerak di situ, padahal mau nyebut orangnya saya. Dari nol itu, Masya Allah, dengan mujahadah dia, dengan korban dia, akhirnya halakoh terbentuk. Maksudnya orang supaya orang ngerti, oh bapak ini yang maksudnya. Memalukan. Dalam dakwah istimai, menonjolkan diri, bukan pada tempatnya. Dengan istimainya kita nafikan diri kita. Kita nafikan diri kita. Maju adalah karena pertolongan Allah dengan berkah istimaiyah. Bukan karena saya. Hilangkan saya hilangkan. Bukan pada tempatnya. Ikut syura, tapi sayanya dimunculkan. Maaf kalau di Bandung orang begini, disebutnya apa? SA rasa MS. Bener labelnya SA, tapi rasanya MS begitu. Bukan pada tempatnya. Ingin dimajukan, pengen diakui, pengen dimuliakan. Loh, itu bukan pada tempatnya ikut syura begitu. Istimaiyah, pertolongan Allah dengan kesederhanaan, dengan ketawaduan. Maka bergembiralah orang yang punya kawan-kawan yang jujur, yang mau menasihati. Dan itu yang kita cari. Syukur pada Allah Ta'ala, kita dimasukkan dalam dakwah istimaiyah, bukan infiradiyah, istimaiyah. Dan ini bukannya sudah selesai, belum selesai. Jangan pernah kita merasa aman, alhamdulillah, Allah Ta'ala gerakkan hati saya ikut dakwah istimaiyah, berarti selesai. Belum. Kita ikuti proses enggak? Kita kerjakan enggak? Cara yang benar, pembimbing yang benar, kitanya enggak benar, tetap beda nanti di akhirat tempatnya. Dalam perang Khaybar, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, membawa satu orang budak namanya Rifa'ah. Hadiah dari satu orang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rifa'ah ini waktu sedang ngurus kendaraan Rasulullah SAW kena panah, meninggal. Pasukan siapa ini? Pasukan Rasulullah. Pimpinannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang langsung berseru, oh syahid, syahid, Masya Allah, hani'an, syahid, syahid. Kata Rasulullah SAW, itu kan persangkaan kalian.
Saya lihat tidak. Inna syamlata alladhi akhadha min ghanimatin latalhabu bihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Selendang yang dia ambil dari ghanimah dengan cara tidak benar sedang membakar dia sekarang ini. Ini keluar dengan bersama Rasulullah SAW. Niatnya sudah benar, caranya benar, pimpinannya benar, pembimbingnya benar, dia nggak benar, tetap beda akhirat urusannya. Nggak bisa merasa aman, nggak bisa. Sayanya sudah benar belum? Maka mendengar kata-kata beliau ini, satu orang langsung itu, ya Rasulullah, hada syirak. Ya Rasulullah, ini tali sandal. Apa maksudnya? Ya Rasulullah, ini tali sandal saya ambil begitu saja sebelum pembagian ghanimah. Kata beliau, waktu Bilal mengumumkan pengumpulan ghanimah, kamu dengar enggak? Dengar ya Rasulullah. Maksudnya apa? Setelah perang selesai, ada waktu mengumpulkan ghanimah 3 hari lamanya. Kumpulkan, dikasih waktu 3 hari, setelah itu baru dibagi. Saya dengar ya Rasulullah, kenapa enggak kamu kumpulkan? Apa kata beliau? Syirakani min nar. Itu tali sandal neraka. Enggak diterima oleh Rasulullah SAW. Maka ini ikut pasukannya Rasulullah SAW. Pimpinannya langsung Rasulullah SAW. Kesalahan tanggung sendiri. Salah tetap salah. Maka kita digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ikut dakwah sesuai dengan masyayikh-masyayikh yang lama. Meneruskan para anbiya alaihi salatu wassalam. Bukan berarti kita sudah pasti selamat kalau amal kita nggak benar. Maka ini tadi, seperti Syekh Imam Ghazali rahimahullah tadi, hendaknya kita cari teman yang jujur. Yang mau mengingatkan kita, menegur kita. Kata Imam Ghazali juga, tapi zaman sekarang sudah langka. Kenapa? Karena kebanyakan orang tatkala ditegur langsung membalas, lah kamu sendiri juga begitu. Hilang akhirnya. Teman yang jujur hilang, nggak ada lagi. Habis diingatkan cari kesempatan untuk bantai, untuk melawan, untuk membalas. Padahal kata beliau, orang diingatkan di tempat duduknya ada kalajengking. Wah, terima kasih. Untung ngasih tahu. Kalau enggak, wah. Diingatkan di belakang badannya ada ulat bulu. Wah, langsung dilepas bajunya. Dan enggak marah. Padahal kalaupun terkena bulu ulat bulu, kalaupun terkena sengatan kalajengking, itu sakitnya hanya hitungan hari paling lama. Loh, ini dikasih tahu tentang aib yang akibatnya di akhirat malah marah-marah. Apa enggak ngerti kalau maksud kita adalah akhirat? Maka kita sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam dakwah istimaiyah. Kita syukuri, kita terima kasih, atau kalau ada kawan-kawan yang mengingatkan kesalahan kita. Dengan cara yang baik tentunya. Imam Dawud At-Ta'i rahimahullah. Beliau suatu ketika menyendiri. Meninggalkan kumpulan masyarakat. Maka ditanya, kenapa engkau kok tidak berkumpul dengan mereka lagi? Ngapain berkumpul dengan banyak orang yang gak mau ngasih tahu kesalahan saya? Gak ada gunanya saya berteman dengan mereka. Saya tanya kesalahan, gak ada yang ngasih tahu kesalahan saya. Itu orang ikhlas. Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau sengaja malam-malam keliling menyamar. Ingin apa? Ingin mencari kesalahannya. Ikhlas itu. Ikhlas. Allah Ta'ala tahu keikhlasannya. Maka Allah Ta'ala hantar satu orang malaikat menyamar sebagai satu orang. Biasa malam beliau tanya, kamu tahu nggak raja yang mimpin ini? Tahu, Raja Daud. Gimana pemerintahnya? Bagus.
adil, perhatian, sebut semuanya. Cuman masih ada satu